Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling bersilaturahmi walaupun lewat dunia maya. Semoga dengan niat baik, tujuan yang baik, Allah meridhoi niat baik kita, dan juga Allah berikan kita kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan akhir dari bulan puasa Ramadan ini dengan baik dan dengan semangat yang seperti di awal puasa Ramadan. Mari kita sama-sama mulai ngaji kitab Wasiatul Mustafa, dan sebelumnya kita mengirimkan hadiatul Fatihah kepada muallif Syekh Abdul Wahab Asy'arani ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ali baitil kiram ajmain. Summa ila hadratil qutbi rabbani wal ghausis samadani sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani wa sayyidi Sayyidun al-Baghdadi wa sayyidi Syekh Abdul Hasan Asy'ari wa matubati radhiyallahu anhum wa nakhusu khususan ila hadrati jamil awliya wal ulama al-karim wal boyo wa nakhusu khususan jamil murabbi rohina wa nakhusu khususan ila hadrati musannif kitab Wasiatul Mustafa Syekh Abdul Wahab Asy'arani nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumihim fid dharain syai'lillahi ta'ala lawamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Faslun fi alamatil khair. Faslun ay hada faslun tawiki kana fasal siji fi alamatil khairi kang tetep ing dalem jelasaken tanda-tanda kebagusan, tanda-tanda kebaikan. Fi alamatil khairi qala alaihi salatu wassalam. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi telah bersabda alaihi salatu wassalam, dawe alamatus sabri husnus sarirah indallah wa husnul khidmah. Alamatus sabri tanda-tanda sabar, tanda-tanda sifat sabar, yakni husnus sarirah, bagusnya seserawungan, baiknya pergaulan indallah ing dalam mungguh Allah, wa husnul khidmati lan baguse pengabdian, baguse ngabekti. Tanda kesabaran kita bahwa seseorang itu mempunyai sifat sabar ini mempunyai dua alamat yang disebutkan di sini. Yang pertama yakni husnus sarirah, bagusnya hati, ya, atau bagusnya pergaulan. Ketika seseorang kok pergaulannya bagus, pergaulannya baik dengan yang lainnya, bisa merangkul berbagai golongan, berarti dia itu tanda bahwa seorang itu mempunyai sifat sabar. Atau husnus sarirah indallah, seorang itu mempunyai hati yang baik menurut Allah, mempunyai pergaulan dengan Allah dengan baik. Artinya apa? Artinya seseorang itu ketika melakukan suatu ibadah murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada unsur lain atau tujuan lain. Yang kedua, wa husnul khidmah, yakni baiknya sebuah pengabdian. Baiknya sebuah pengabdian ini sangat penting bagi kita untuk menjadi pribadi yang amanah, untuk menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Maka pengabdian ini seharusnya kita perbaiki dengan
dengan amaliyah yang sesuai dengan pengabdian kita. Tergantung pengabdiannya terhadap apa. Kalau terhadap bos, ya berarti kita bekerja dengan baik, dengan jujur. Apabila pengabdian ini dikaitkan dengan ilmu, maka ilmu itu kita gunakan dengan mengamalkan, yakni mengajarkannya kepada orang lain. Apabila yang dimaksud pengabdian ini adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal baik apapun yang kita kerjakan kepada manusia itu hendaknya bertujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya aliyu lil mu'min salasu alamatin. Ya aliyu he Ali, lil mu'min iku tetep kaduwe mukmin, bagi seorang mukmin salasu alamatin ana telu pira-pira alamat. Bagi seorang mukmin, orang itu bisa dikatakan mukmin tinggal melihat alamatnya, tanda-tandanya, yakni yang ada 3. Yang pertama bughdul mal. Bughdul mal itu bendu harta, bondo dunia. Wa bughdun nisa'i lan bendu wong wadon, wa bughdul kalami lan bendu ngomong fi a'radin nasi ing dalem pira-pira harga dirine menungsa. Seorang mukmin ini mempunyai 3 alamat. Yang pertama bughdun nisa, yang pertama bughdul mal, membenci harta benda. Yang kedua bughdun nisa, membenci perempuan. Wa bughdul kalami lan membenci omongan fi aradin nas ing dalam di dalam harga diri manusia. Seorang mukmin itu tidak mau ngobrol-ngobrol masalah harta dunia, tujuannya hanya untuk memamerkan atau memanas-manasi, atau ngobrol di hadapan manusia untuk menyindir bagaimana baik masalah harta, masalah perempuan, masalah omongan. Ini tidak mau kalau seorang mukmin. Kalau yang mau ingin menampilkan dan merendahkan orang lain, itu tanda bahwa orang itu bukanlah seorang mukmin sejati. Mukmin sejati pantang untuk memperlihatkan harta, perempuan ataupun omongan, ya. Omongan yang serba diindah-indah, serba di bagus-bagus ketika kumpul dengan orang lain, atau tidak mau seorang mukmin itu membahas masalah harga diri orang lain, ya. Pantang sekali untuk merendahkan orang lain, ya. Jadi orang mukmin itu yang dilihat adalah hatinya. Kalau hatinya baik, pergaulannya baik, itu berarti tanda seorang mukmin. Ya aliyu he Ali, lil aqil salasu alamatin. Ya aliyu he Ali, lil aqil iku tetep kaduwe wong kang cerdas, orang yang berakal, salasu alamatin utawi 3 pira-pira tanda. Seorang yang cerdas itu mempunyai 3 alamat, 3 tanda, 3 indikator. Yang pertama al-isti'anatu. Yang pertama al-isti'anah, yakni meminta tolong, ya. Meminta tolong, amrih pertolongan bidunya, dengan dunia, dengan harta benda, alal akhirati, untuk memperoleh akhirat. Wahtimalul jafa lan nanggung sifat wangkot, nanggung nanggung kekerasan. Wasobru lan sabar ala syadaidi, ingatase pira-pira pancabaya yang abot, ataupun sesuatu yang sulit, ya. Orang cerdas mempunyai 3 alamat. Orang cerdas juga mempunyai 3 alamat. Yang pertama adalah al-isti'anatu bidunya alal akhirati. Al-isti'anah bidunya alal akhirat, mencari pertolongan, menjadikan pertolongan dengan dunia untuk memperoleh akhirat, ya. Jadi kita boleh untuk mengumpulkan harta benda, tapi tujuannya untuk memperoleh akhirat yang baik. Dalam arti di akhirat nanti kita menjadi penghuni
ahli surga ataupun orang yang mempunyai pangkat nanti di akhirat. Bukan dunia ya. Bukan dunia yang menjadi ghayatul quswa, itu bukan dunia kalau orang cerdas mah. Orang cerdas itu mengatakan bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah ya. Dunia itu tanaman akhirat, maka dia memperbanyak harta dunia tujuannya untuk kebaikan. Untuk perjuangan Islam, untuk dakwah. Karena seseorang itu kalau harta bendanya banyak akan kuat dalam segala apapun ya. Akan kuat dalam hal apapun, dalam hal dakwah pun akan kuat, dan ketika dia berkata, dia ngomong itu akan sangat dihargai kalau dunianya itu banyak. Wahtimalul jafa, dan menanggung sifat kerasnya seorang ya. Artinya orang yang cerdas itu berani menanggung, berani menerima watak keras dari orang lain. Dalam artian ketika ada teman yang wataknya keras, wataknya tidak mau diperbaiki, ya biarkan dia terima dengan sebaiknya. Tidak lantas untuk memeranginya ataupun melawannya. Yang ketiga, alamatnya yakni wasobru alas sadaid. Yang ketiga, sabar menanggung, sabar akan hal-hal yang tidak baik ya. Ketika menerima nikmat, orang yang cerdas akan bersyukur. Sebaliknya, ketika menerima bencana ataupun mara bahaya ataupun belai, yang pokoknya artinya yang tidak enak, satu kekerasan contohnya, dia akan sabar dan menerima dengan ikhlas. Ini tanda orang yang cerdas ya. Jadi orang yang cerdas itu bukan orang yang punya titel S1, S2, S3, tidak ya. Orang yang cerdas itu ya seperti ini, bisa memakai logika untuk kebaikannya ya. Bisa menggunakan nalar sehat, untuk kebaikannya di dunia ataupun di akhirat nanti. Pendidikan hanya fasilitas, hanya wasilah ya, bukan goyah. Wasilah itu artinya perantara. Hanya dengan perantara itu dia akan memperoleh kebaikan nanti di akhirat. Jadi kalau orang cerdas itu pasti yang jadi prioritas adalah akhiratnya, bukan dunianya. Walil alim lan iku tetep kaduwe wong kang pinter agama. Wong kang pinter salasu alamatin, utawi telu pira-pira tanda. Orang yang alim itu mempunyai 3 tanda juga. Yang pertama, sidqul kalami ya. Sidqul kalami yo rupane temene omongan, jujur dalam berkata. Wajtinabul harami, lan ninggalaken barang haram, wat tawaddu lan tawaddu. Sidqul kalam ini artinya apa-apa yang ia sampaikan itu sesuai dengan fakta ya. Sesuai dengan keilmuannya, bukan ngarang-ngarang ataupun mengada-ngada ya. Sidqul kalam artinya omongannya itu sesuai dengan apa yang dia ketahui dan sesuai dengan fakta. Sidqul kalam. Wajtinabul harami, yang kedua yakni meninggalkan barang haram ya. Meninggalkan barang haram itu bukan berarti ditinggalkan terus dimakan, tidak. Ditinggalkan ya berarti ya tidak mau mencicipi ataupun memegangnya. Yang ketiga, tawadu. Watawadu, dan tawadu ini artinya apa? Man tawaddu'a lillahi yarfa'hullahu ya. Orang yang tawadu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tawadu itu bukan berarti kalau disuruh apa-apa tidak mau, katanya ini biarkan yang lain dulu. Lah kalau misalkan yang lain ini berhak untuk hal itu, ya bisa itu dikatakan tawadu. Tapi ketika
ketika hidup di tengah-tengah komunitas yang mana di tengah komunitas ini orangnya bodoh dalam artian tidak tahu masalah ilmu agama, dan kita yang menjadi salah satu kita ini kok orang yang tahu agama, maka munculnya kita, majunya kita ini bukan berarti takabur ya, akan tetapi itu karena tuntutan. Tawadu itu artinya merendah karena punya ilmu ya. Merendah hati karena punya ilmu, bukan karena kebodohan. Kalau kita kan disuruh ini, disuruh itu, tidak mau karena apa? Ya karena emang tidak tahu, karena emang tidak paham, tidak mengerti. Itu bukan tawadu ya, artinya bodoh. Itunya artinya tawadungu, melihatkan kedunguannya. Kalau orang yang asli tawadu ya menggunakan ilmunya itu sesuai dengan proporsinya ya. Nah, mungkin pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan hanya itu dulu. Nah, pasal ini cukup panjang ya. Tanda semua tanda kebaikan. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.